becek lah. Kayak kemana ya tuh duduk tiganya. Wes. Lompat aja tahu. Kalau aku udah lagi. Dari alam ke semua. Wait. Ini orang baru begini. Cek tanahnya. Cek di dalaman. Auranya ngeri. Ke mana? Situ ya? Itu air itu ya? Cari yang mana? Gila ini. Lengkap ini. Ya, ini main-main. Jadi kru tim hati-hati karena tempat ini kayak angker banget. Ya, selamat malam sahabat-sahabat pemula, salam merayu. Nah, kali ini kami beserta tim dan Piraden berada di air terjun Tanah Merah, Samarinda Utara, Kalimantan Timur. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita akan mengupas mitos-mitos apa yang ada di air terjun ini, apakah sesuai dengan yang masyarakat ceritakan atau gimana. Sebab konon di tempat ini itu air terjun itu dulu pernah memakan korban itu hampir tiap tahun itu ada sekitar 11 sampai 13 orang. Yang terakhir itu lagi sini. Nah, itu sebelum ada corona ini, jadi beberapa tahun ke belakang ini. Di kolamnya ya? Di kolamnya ada di belakang kita. Nah, kalau bahari kami pernah di sini kan paling di sini. Cuman pernah dikuras itu 7 hari udah habis. Dikuras, airnya dihabisi, mau dibersihkan itu kan. Itu 5 hari baru mungkin juru kuncinya, kata juru kunci tadi aku sempat ngobrol itu dapat wangsit apa kan, terus ke 7 harinya baru bisa. Apa kita coba kan? Boleh. Sambil kita ngobrol. Di atas ini nih kita sudah disambut sosok yang
makhluk astral yang kalau kita nyebut namanya Bangsi. Bangsi itu perempuan yang telanjang, tapi rambutnya panjang untuk begini ya. Nah, nanti kita akan kita kupas lah, dan kita ceritakan nanti di sana ya. Nah, kami kita jalan, kita explore dulu yang lain-lainnya. Tapi kita jujur di sini tadi sudah disambut kita, makanya saya lihat di situ. Di sini sudah disambut kita. Kalau selain Bangsi apa sih yang ada? Nanti kita lihat di situ. Yang sangat kuat itu pas yang di kolamnya tuh. Oh. Nah, ya terjunnya deh. Nah, kalau di kolam ini menurut konon cerita itu ada gerbang ke apa-apa, aku nggak tahu. Iya. Kalau menurut orang itu menurut pandangan keadaan ada apa di situ? Kalau saya lihat itu ada sosok siluman. Siluman ya? Ada sosok siluman. Tapi ini belum lihat ya. Coba nanti kalau dekat itu kita akan lebih jelas melihatnya. Tapi kalau saya lihat itu sama-sama itu ada siluman, tapi belum jelas. Nah, nanti kita lihat gitu. Ini banyak nih, ada genderuwo, sosok kuntilanak, semuanya. Ini adalah tempat yang sangat ideal untuk makhluk astral bersemayam di sini. Ya. Jadi lengkap. Baik, sahabat-sahabat Kumala, ini kita melewati jembatan yang lama mungkin tidak terpakai ya. Artinya kalau menurut juru kunci tadi bilang sudah setahun lebih itu tidak pernah ada kegiatan sini karena corona nih ya. Sampai rumput-rumput apa segala macam. Sangat bagus. Itu termasuk penghuninya biasanya itu setiap malam Jumat, malam Selasa itu ada ritual gitu. Iya. Cuman setahun ini katanya itu sempat libur lah karena corona ini kan. Makanya mungkin mistisnya nampak saya. Iya. Ini aku dari tadi tuh mantap nih. Jadi kita kalau bukan artinya apa ya? Kita harus banyak menunjukkan kepada Allah. Mudah-mudahan malam ini kita selamat, karena tempat ini jujur ini dari semua tempat yang saya kunjungi ini sangat, karena apa ya, menurut juru kuncinya itu banyak sih kami ngobrol tadi itu luar biasa keanehan dan apa yang beliau ceritakan. Jadi ini memang harus hati-hati. Ya, sama dengar memang ada sering terjadi korban, padahal dangkal aja. Nah ini ada memang sosoknya. Saya tahu. Oke, kita ke situ dulu. Cari tempatnya agak lapang. Nanti kita akan coba visualisasi, kemudian kita mediasi, supaya kita tahu sosok apa itu. Oke. Oh ini kan bisa di air terjun ini. Iya. Kira-kira sosok apa yang ada di sini? Nah, ini di dalam situ, di bawah terjun itu ada sosok siluman. Nah, siluman itu kalau bahasa kita apa? Bidawang, kayak bidawang itu apa? Bulus gitu. Kalau kami Jawa bilang, orang Jawa itu bulus. Nah, jadi sosok siluman itu besar. Nah, kalau misalnya itulah yang sering menyedot yang korban. Nah, biasanya itu korban itu jadikan semacam tumbal di sini. Nah, karena makanannya, karena sering nggak dikasih makan, misalnya dia dicari sendiri. Siluman itu makanya alangkah bagusnya lokasi ini tidak bisa dijadikan tempat untuk berenang. Bagusnya itu karena apa? Ini sosok ini sangat ganas, sering meminta korban ini. Terus selain itu ada apa lagi? Ya, yang ganas lagi itu Bangsi. Bangsi itu biasanya kalau di hutan kita sering menemukan bercak darah. Nah, kan itu baunya harum. Nah, itu kalau misalnya kita ikuti terus itu, nah dia ngendong anak itu. Nah, kayak anaknya itulah yang punya orang bisa menyedot apa ya? Darah. Menyedot korban. Biasanya orang laki gitu. Oh, kemaluan itu. Ya, males ya. Nah, artinya aku pernah. Ya. Kita coba lihat depan lagi. Nanti gini aja.
mungkin nanti dari tim kita Bang Joni bisa memvisualisasi sosok apa yang saya ucapkan yang mengungkap tadi. Habis itu yang ganas-ganas itu, nah apa benar sosok itu? Nah nanti kita mediasi, kemudian nanti hasilnya bisa untuk dijadikan pelajaran bagi para pengunjung. Kalau berwisata sini memang boleh, memang tempat ini indah, tapi dibarengi dengan keangkeran alami. Dulu bagus ini, cuma karena ini selama COVID tidak terawat. Oke, kita itu. Baik sahabat Satya Kumala, kali ini Bang Tony akan coba melukis sosok bangsi yang apa ya, kalau menurut cerita itu paling ganas. Kita lihat hasilnya. Ya, dia seperti gendong bayi. Ya, kawan-kawan. Ini rambut ya, saya visualisasikan begini. Dia nggak pakai baju, tapi ini bayi anaknya gitu. Nah, mukanya itu rusak. Sebenarnya itu rambutnya seperti ini. Nah, Menutup muka. menutup ke muka, cuman Nanti tutup matanya. tutup matanya susah. Nah. Jadi rambutnya ini teman-teman yang menutupi tubuhnya ya, supaya tidak ada telanjang gitu. Nah, di situ. Nah, seperti ini aja. Baik teman-teman, ternyata yang beliau gambar ini adalah sosok bangsi. Bangsi ini posisinya di atas itu kawan-kawan ya. Ini menggendong anaknya, kemudian Ini masih ada tali pusarnya nih. gitu ya. Nah, bisa tidak ada ceritakan apa sosok bangsi ini gitu ya? Ini sosoknya di depan tadi, dia ngikuti terus kita. Ini berada di atas itu. Nah, ini rambutnya ini panjang, nutup, dia telanjang sambil gendong anaknya masih ada tali pusarnya. Nah, dan anaknya itulah yang biasanya dilempar ke korban untuk nyusut kemaluan orang. Ciri-cirinya itu kalau kita ketemu bangsi di hutan, itu biasanya ada percak darah itu. Nah itu, jangan diikuti. Nanti dia kalau kelihatannya suaranya jauh, padahal itu dekat. Nah, adapun kalau pengen menangkal supaya kita nggak ketemu nama sosok siluman namanya bangsi ini, biasanya kalau mau ke hutan itu berbekarlah paku. Paku tanam aja ke sana. Nah, kecuali bangsi itu menemukan bangku ini, barulah bisa menemukan diri kan gitu. Insya Allah itu aja. Itu penangkalnya tuh paku, tancap atau besi. Umumnya kalau kalau kami itu lah, itu penangkalnya tuh paku, tancap kan, kalau masuk hutan. Itu. Terima kasih Bu. Ya, nanti kita coba mediasi. Oh iya Raden, ini kok bau melati ya? Iya. Nyedrak sekali aromanya. Ada sosok di atas yang awasi kita dari gelantungan gitu. Nah, saat ini kita akan coba visualisasi, mediumisasi ya, dengan sosok-sosok yang ada di sini. Dan
sosok ini mau kita panggil untuk ke mediator ya. Tolong Bang Duen. Nantinya. Selamat malam. Nih mediator kita. Siap? Gimana? Sehat? Ya, diam dulu. Baik teman-teman, kali ini Raden dan Bang Duen akan melakukan mediumisasi untuk mengorek informasi yang ada di sini. Ya. Kita lihat saja. Diam. Duduk. 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 Ini siapa ini? Yang lain mana yang lain? Kamu tahu yang di air itu kan? Ya teman-teman, ternyata dia mau lari ke air terus. Iya. Jadi kita agak sedikit was-was karena dia terlalu kuat. Kamera dekat. Ada dulu. Jadi air darah? Hah? Dulu. Tangkap aja. Iya, betul. Kita bicara dulu, baru nanti kamu pulang. Bicara dulu kita. Kamu yang tidak bicara sana. Hah? Kenapa kamu tidak bisa bicara? Hah? Kenapa kamu tidak mau bicara? Hah? Ya, bulut. Kamu bulut. Kamu siluman bulut ya? Hah? Kamu bedawang itu kamu kah? Ya. Yang tinggal di jalan sana? Kamu yang sering makan korban di situ kah? Ya. Ya. Banyak, korbannya banyak. Kamu marah nggak dikasih makan kah? Ya. Kenapa? Kamu tahun ini nggak ada makanan? Oke. Minum. Ya teman-teman, tadi itu yang masuk itu sosok yang ada di dalam air. Dia kayak bulus nih, di dalam. Yang seperti bulus itu, dia tidak mau komunikasi. Tapi pas ditanya tadi yang artinya yang meminta katakan korban itu ya itu tadi. Cuman karena dia mau lari ke air terus kan. Demi keselamatan mediator. Kalau kita nggak kuat nangkapi, tadi bisa terjun ke air gitu. Bisa bahaya gitu. Bisa bahaya kuyup lagi pulang. Mungkin
Jadi nanti akan kita coba mediumisasi lagi yang lain atau gimana. Soalnya kalau yang di air-air itu terlalu rawan kawan-kawan. Jadi dari powernya itu bisa kelihatan bagaimana ganasnya siluman ini. Nah, dia waktu ke darat, karena sosoknya binatang dia susah ngomong, dia cuma ngaku gitu. Jadi gimana Ki? Kira-kira mau ada mediumisasi lagi atau gimana? Kita explore di tempat yang lain. Sebenarnya semua lokasi ini adalah tempat habitat dari makhluk astral, dari bermacam ragam, mulai siluman, mulai. Tapi kalau aku perhatikan sosok siluman yang dominan sini ya Ki ya? Iya itu, yang di bawah. Ya, itu ada kayak kuahnya lubang. Di kuahnya itu dia bersemayam di dalam itu. Jadi kalau ada misalnya korban tuh dia bilang orang kempunan aja dah. Katakanlah kempunan. Itu dia sedot sama. Nah, itu jadi ya. Korban itu enggak setiap orang itu bisa dijadikan korban itu enggak. Artinya mungkin di samping karena nahasnya mungkin ya. Karena pohonan ya. Pasti ada alasan. Cuma ya kalau memang seperti itu tuh ya baiknya tuh nggak usah lah mandi itu. Kalau menikmati wisata ini mandi foto-foto itu pun sebenarnya rawan juga terganggu, misalnya pulang diikuti. Berarti nggak terawat yang tambahnya angker. Ini memang tempatnya itu alami betul kawan-kawan. Terlalu apa ya? Nah, di samping daun-daun kering yang berserakan itu sampai tanahnya berlumut. Ini pohon besar. Nah, di atas itu ini ada sosok besar, hitam, tinggi itu. Di sini. Coba ada kamera. di belakang sini masih termasuk masih hutan kawan-kawan. Di atas sana itu sudah ada tambang batu bara kemarin itu kan. Nah, kita coba explore yang lain Bu. Boleh, kita ke sana. Ya, ikuti kami kawan-kawan. Sahabat saya Takumala, sebelum saya mengungkap lebih jauh, jangan lupa subscribe dulu ya channel kami, Satya Kumala Channel, tombol like-nya, tombol loncengnya dan like-nya di pencet supaya dapat notifikasi dari kami. Nah, oke, inilah air terjun Tanah Merah. Nah, suaranya bergemuruh. Nah, di balik keindahan dari air terjun ini, ternyata di dalamnya itu sangat kuat dengan aura-aura mistis yang dihuni oleh sosok siluman, yaitu ya semacam bidawang atau bulus. Kalau bilang orang bulus ya, di dalam itu ada kayak goa, tembusnya kemana-mana, seperti yang diceritakan oleh guru kunjian tadi. Nah, untuk mengungkap semuanya ini, tetap ikuti channel kami, Satya Kumala. Diam. Tenang. Oh, soalnya airnya. Iya, waktu itu. Iya. Ini siapa ini? Hah? Ini siapa ini? Santai dulu. Di mana kamu tinggal di mana kamu? Hah? Ini kamu ini kan? Kamu sini nih ya? Ya kamu ini kan? Lihat. Kamu ini kan? Iya. Kamu satu kamar ini kan? Betul? Iya. Ini adalah sosok yang ada di gambar ini, saudara. Tadi dia duduk di atas ini sendirian,
memang dia ada kawan dari kawan kita ternyata hilang itu. Makanya hati-hati ya semua kru, diawasi. Jadi menyendiri di atas. Baik teman-teman, lihat sekali. Jangan lihat. Apa? Kamu bisa diam nggak? Bisa diam nggak? Kamu bisa diam nggak? Bisa diam nggak? Hah? Kamu kemana? Kamu mana? Rumahmu mana? Tempatmu mana? Tunjuk. Mana tempatmu? Tempatmu mana? Ayo Bang Si, tempatmu mana? Kamu bersembunyi di mana? Nggak tahan deh. Nggak tahan. Rupanya, Air minum. rupanya mediator kita tidak tahan dengan Air minum. sosok Bang Si, jadi Bang Si yang keluar sendiri. Beneran badannya beneran. Bapak. Masa tujuan kami? Tolong, mana buannya? Kita ramai orangnya kok. Apa ya? Tidur ya. Tidur. Minum. Minum air minum. Balik dia. Ya, teman-teman. Adanya enak. Minum. Ya, teman-teman, anginnya kencang sekali teman-teman. Nah, Woi. Bil. Hei. ini Bil. Jangan nanti dulu. Jangan deh halu yang 42. Dia mati dia. Mana bisa? Kayu. Angkat aja. Gotong, Bang. Suruh gotong. Bantu gotong. Pingsan ya? Yun, bantu yun. Pingsan ya? Apa yang bawa sini? Gotong tuh. Dorong tuh. Sampai nyaman, punya kegerasuan. Jangan terus. Boleh nggak apa? Nah, dia letak lagi. Udah lagi. Oh, udah hilang. Tasnya tadi mana, men? Kenapa mau tahu aku yang dimarahi? Minum ya. Tasnya mana tasnya tadi? Kamu tadi. Kendalnya taruh sana. Kendalnya mana? Ya, ada. Kalau yang lain santai, aku santai juga. Gimana masih dipakai? Sandalnya apa tadi mana ya? Ada itu. Ya mana kan? Carikan dulu. Di atas dulu. Wan, di. Amankan dulu deh. Hah? Sandalnya kan? Wan. Udah apa? Ayo. Sandalnya penting dulu. Sandalnya satu tadi. Mana? Hah? Siapa?
Ini dan mana? Ini. Ini ada nih. Ini apa? Ini mana satunya? Oh, satunya mana? Selain itu aku yang nyari yang satunya. Enggak ada di situ. Ini aja. Coba ini nih. Saya tuh nggak ketahuan. Ada kan? Apa yang mau? Gimana Pak? Bawa jalan. Bawa jadi mobil dulu kayak apa ya? Tinggal di sini. Sadar ini? Masih jauh, kenapa? Tidur ini. Sering awas itu. Anu ya, Mas Ji. Apa? Iya. Mau aja. Siap. Nah, mulai dah. Ini jauh merah dapat. Apa ya? Baringan aja. Baringan. Tadi itu gara-gara apa? Habis keluar. Waktu ini. Baru tanjang. Tanjang Pak, terus Pak. Pertama. Masih jauh nih. Ambil ini. Bangun. Datang. Kita closing bawah aja. Kita closing bawah aja. Orangnya hali. Coba jangan jauh. Jauh nih. Jauh kan. Jangan jauh-jauh kawan mana. Kita bisa ngawasi. Wen dapar wen. Ya dah. Bisa apa ya? Potong aja, potong aja. Potong aja deh. Potong aja, tapi aman. Hah? Coba kita orang mau mati yo situ nih, yo orang tahu. Dah. Tapi udah balik juga. Yuk. Sahabat saya Kumala, tadi Bang Abel sempat pingsan. Mungkin jiwanya dibawa bermain ke apa nggak tahu, tapi Bang Joni sudah mengembalikannya kembali. Ya, aman ya. Jadi jiwanya sempat dibawa lari. Aman. Udah. Kayaknya istirahat dulu tuh. Ya, setelah itu Kita apa itu ya? Papa ya. pakai sandalnya dulu. Sandal. Tetap pakai di sana. Oh. Jalan lewat air hati-hati. Center. Yang lain. Yang lain, jangan berpencar. Mana jualnya? Mana? Jual mana? Ini ada. Ngadi berapa orang? Hitung. Asal tadi mana ya? Duan mana? Dia duduk di atas, nggak ada ngawas gitu. Baru sampai di situ tadi sendirian. Banyaknya juga. Kalau sama kawan tuh perhatikan. Loh, tadi itu duduk di situ, ada yang lihat. Nah, iya tuh. Dia nggak bencar nanti ngumpul kawan tuh. Ini kalau tempat kayak gini ini ngumpul gitu lah.
Ini tempat angker berpencar, jadi kita susah untuk melokalisir. Ini licin ya. Dari ambil gambar aja. Di bawah jadi bawah. Belum. Tolong yang awal nih, Mas. Kamu. Nih. Tolong yang awal nih, Kak. Gimana? Sini aja. Ini, aduh. Ya, mau play. Hah? Ini tolong pegangan nih. Pulang ke sini. Tahan dulu, Hah? Iya, karena jiwanya dibakar ini. Bawa. Kita bilang ke depan. Bisa tuh semuanya. Ini kepegangan lampu. Halo, Ban. Kita banyak orang ya. Ya makanya itu tadi maksudku, kalau lokasi seperti ini jangan duduknya jauh-jauhan. Jadi satu sama lain memperhatikan. Ya demikian tadi sahabat-sahabat pembalap penelusuran kami di air terjun Tanah Merah Samarinda yang begitu angker luar biasa dan sesuai dengan keadaan alamnya yang masih alami ya, Ki ya. Iya. Cuman sayang tadi kita kurang disiplin. Jadi posisi kru itu banyak berpencar, tidak saling memperhatikan satu sama lain. Hampir satu mediator kita tuh nggak kelihatan, tadi hilang. Karena Itu sendiri di atas nggak ada yang lihat. kita terlalu asik ngobrol masing-masing. Jangan dikira nanti kita aman. Oke. Masing-masing dan menunjukkan. Nah, Itu pelajaran. bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe di bawah, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman selalu mendapat video terbaru dari kami. Like jika kalian suka dengan video kami. Oke, demikian tadi pembicaraan itu. Terima kasih. Oke. Ingat, ketakutan adalah musuh terberat bagi batin kami. Oleh sebab itu, wajib kami tupas.